waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 1 yang sudah kita bahas bersama adalah bahwa kita harus punya semangat dan tangguh dalam menghadapi segala hambatan. Yang kedua adalah kerja keras supaya tidak cepat lupa tugas mengolah ruh. Barusan sambil mandi saya berpikir dicoba dibuat menjadi sekelumit nadom lah. Kita pakai bahar roja saja, barangkali bisa ditulis Pak Judin. Sederhana aja. Mana di Mang Jamal mana? Malamat wae. Anas datang deh. Tanu limaan ulah jauhnya. Loba keperluan eta hilap deui naon. Selampe. Keke. Alam mulki mal selampe mal. Malakut jabarut lahut mangga. Malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut. Pakai Sunda aja dulu ya. Jasad kolbu fuad siri olah tungtut mangga. Alam malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut. Ruh jismani sultani, ruh jismani rohani sultani kudsi mangga. Sultani kudsi. Urang terus berjuang nembuskeun diri. Lah kitu nadobna. Urang tembus berjuang urang terus berjuang nembuskeun diri. Yuk. Cok sanu nangkep ya. Tan, hetan, ajengan tantan. Dimulai. Margi setiap orang bade mulai hikam saya apa itu memandangkeun heula nazom nu nembe. Tadi teh hikam jadi teu berdaya guna, teu berfungsi upami urang teu apa keur naon ngaji hikam teh gitu. Ketika ngaji hikam teu nganggo wawasan anu nembe jadi ilmu aksesoris, jadi ilmu hiasan aja kan Cecep. Nggak jadi ilmu berfaedah karena memang yang mengkajinya juga tidak sedang melakukan suluk, melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Bagi bapak-bapak yang barangkali belum mendapatkan ijazah atau baiat talqin, mudah nanti cuma 10 menit itu. Nanti pada hikmah tertentu bisa jadi halaman 40 hikmah tentang zikir saya menyampaikan itu. Atau di mana aja lah bisa. Yang jelas diupayakan ketika ngaji kita punya wudu ya, punya wudu. Batal wudu, wudu dulu. Air banyak di sini. Tok diulang ajengan tantan. Ajengan tantan di degrata. Batasan wa.
Saya mengistilahkan Uwa aja ya. Orang sini menyebut saya Wahaji. Jadi supaya genah si Uwa lah gitu. Pakai si aja sama-sama aja. Yuk. Ya siapa aja, ayo sama-sama. Ini aja cukup modal awal. Dan ini dhalatul mukminin, ilmu Islam yang hilang, sengaja dijauhkan oleh musuh Islam. Apakah dia Yahudi, Nasrani? Sebenarnya ada yang lebih dari Yahudi, Primason. Ngomong begini beresiko Pak, ngomong begini beresiko. Sebab ngomong begini langsung ditangkap oleh apa itu, alat komunikasi mereka, alat sadap mereka. Kalau kalangan umat Islam yang ngerti-ngerti Primason, itu TO itu. Jadi target operasi, namanya cepat ditandai. Jangan heran kalau dulu waktu terjadi naon baheula teh kiai dibunuhan teh ninja di Sukabumi yang paling awal ditandai saya Pak. Ditandai di batu-batu pakai arah panah bahwa orang yang paling awal harus dibunuh Jejen itu. Karena saya tahu Primason. Primason itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi kelompok yang ingin mendirikan kerajaan absolut, kerajaan mereka. Sebutlah Fir'aun masa kini. Yahudi juga dibenci oleh mereka, Kristen dirusak oleh mereka, Islam dirajatkan oleh mereka. Itu kelompok Primason. Yang paling ditakuti adalah kalau muncul lagi orang-orang yang paham ini. Sebab dalam sejarah dulu yang saya katakan malam, Fir'aun gagah sakti dikalahkan oleh seorang Nabi Musa dengan senjata hanya tongkat gembala kambing. Siapa lagi? Siapa Nabi Ibrahim? Siapa? Namrud atau Numrud, raja gagah sakti, kaya raya, dengan tentara yang sangat kuat, dikalahkan hanya oleh seorang Nabi Ibrahim. Anak muda lulusan Goa, anak muda lulusan Goa. Nabi Musa juga lulusan Goa, Goa Tursina, Tur gunung, Sina Sinai, Gunung Sinai. Saya sudah ke sana, walau tidak naik ke atas Pak. Penting sekelas informasi. Kalau Anda punya uang, usahakan punya uang Pak. Kalau Anda punya uang terboga-boga seumur-umur. Hati-hati, kita punya penyakit begitu Kang Hamid. Ini tokoh pramuka kita, pengurus Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi. Upayakan menabung uang untuk napaktilas sejarah. Ini saya di Uyun Musa. Uyun Musa itu batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Ini batunya Pak. Dan ini airnya disalurkan sekarang pakai besi. Untuk kesini siapkan uang $2.000 lah, 20 juta, Anda bisa kesini. Capek ini. Orang-orang turis biasa nggak sampai ke sini, cuma sampai ke Museum Fir'aun, ke makam Nabi Yusuf, ke Luqmanil Hakim, sekitar Kairo lah. Kalau untuk ke sini kita harus pakai kendaraan 14 jam dari Kairo menuju Iskandaria, terusan Suez ke Sinai, Sinai ke selatan lagi. Disinilah dulu Nabi Musa membawa Bani Israel. Wa idhistas Musa liqaumihi. Terus, lupa saya. Ini
Wa tisasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asokal hajar. Pukulkan tongkatmu pada batu di depanmu. Trok dipukul, fan fajarat min husnata asyrataina. Saya dulu belajar di Pangarsa Para Guru menerjemahkannya. Ini terjemah yang ada ini, syukuri Indonesia punya Quran yang sudah diterjemahkan. Tapi untuk ulama tidak cukup dengan itu, Pak. Kalau umat Islam ingin bangkit kuat kembali, pribadi-pribadinya menjadi rijal, menjadi lalanang, lai jelema-jelema beye, luhad lahed, gulak-gilak kos keong gitu. Mulekna dina urusan beuteng, pejit, nyatu, wibawa lemet. Sekedar khutbah Jumat, ayuhan nas itakullah, gitu-gitu aja mainannya. Jadi kita tidak akan maju, Pak. Kita akan hancur, Pak. Tasawuf tarekat itu pergerakan sebenarnya, bukan orang ngumpet meninggalkan tanggung jawab. Mari saudara. Kenapa perjuangan kita selalu kandas? Melalui partai A, B, C, D, E, F, G, H. Karena partai tujuannya terjebak di gawang kecil, gawang-gawangan, yaitu jadi anggota dewan, jadi presiden. Kepuasannya di situ. Saya paham politik, saya orang politik 40 tahun ya, aktif dalam politik 30 tahun. Tapi rata-rata yang dimiliki bukan siasah Islami, siasah klaim Islam. Politik mengklaim nama Islam, jadi dagang politik pakai bendera Islam supaya orang namun gitu tertarik dengan Islamnya. Kenyataannya tidak Islami. Mohon maaf. Kenapa Indonesia tidak barokah? Karena pintu langitnya masih tertutup. Tidak ada, maaf, saya kalau ngomong langsung serius saja Pak. Karena umat Islam ini kalau nggak dibangkitkan, ngaji alat terus-terusan pidato di mana-mana, ngaji hararebat, tapi tidak ada pergerakan yang terarah. Hikam untuk itu, Pak. Jadi hikam bukan kitab aksesoris kebanggaan untuk gaya-gayaan, bukan. Atau menjadi dongeng semata-mata, tapi kunci kemenangan. Ratusan tahun Baitul Maqdis dipegang oleh Kristen. Siapakah yang mampu merebutnya? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Berapa tentaranya? 200.000. Mengapa tentaranya? Bayangkan, dari Irak berjalan sampai ke Palestina, berapa ribu kilometer itu, 200.000 orang, dan menang merebut kembali Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis dipegang oleh Islam. Siapakah pasukannya? Murid Syekh Abdul Qadir itu, para ahli tasawuf. Ya, jadi tasawuf bukan kayak mah kayama jebret-jebret nyalahkeun batur. Bukan. Tasawuf itu cerdas, tasawuf itu gesit, tasawuf itu giat, tasawuf itu maju. Tasawuf itu disiplin. Militer, Pak. Militer itu militan. Militan itu milit itu orang yang ngadarah daging segala urusan gitu. Ya. Nah, ini barisan militansi Islam. Sufi itu begitu dari sananya. Cuma di Indonesia karena sudah dipukul oleh Belanda dulu, maka tasawuf jadi acak-acakan. Acak-acakan. Itulah batu yang dipukul dengan fan fajarat minhu. Kalau melihat terjemahnya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Ini daripada nyahnya ini. Kalau terjemah biasa, nyahnya itu ke batu, maka keluarlah 12 mata air dari batu itu. Saya lihat di batunya cuma 1 mata air. Makanya boleh merujukan nyahnya ini kepada dorbu. Wa idzas qaum Musa likum faqulna drib bi asaqal hajar fan fajarat minhu, saking ya dorbu
Opo isnata asrota aina. 12 apane aina mata air. Bahkan para ahli tasawuf, galilah oleh kamu kalimat inti 12 huruf. La ilaha illallah. Dakadinya. Hayo he dongeng 12 huruf di ditu, Ceng. 12 apa? 12 mata air. Airnya mengalir aja sampai sekarang. Kumaha carana maneh boga itek nu bisa nenggel kolbu maneh ke bijil 12 sifat tina diri salira. Syekh Abdul Qadir dalam Manqobah disebutkan memiliki 12 sifat yang kalau seluruh air di muka bumi dijadikan tintanya, seluruh kayu dijadikan kalamnya, tidak akan sampai untuk menulis 12 sifat. Bagaimana bisa ditulis wong sifatnya ngalir ti Allah? Mari kita apa itu benda-benda tak bermakna, senal butut, MR butut, kita daur ulang, kita mendaur ulang diri, mengolah diri kembali. Tekudu nepi jadi masinis, jadi penumpang yang baik lah. Mikiran hayang jadi wali mah bisi keburu stres, jadi henteu edan ngeus. Mending kumaha jadilah penumpang yang baik. Kereta api itu bisa 15 gerbong kalau ke Jawa Timur. Masinisnya cuma 2, tapi penumpangnya per gerbong 50, 750 orang. Mungkin kita kebagian paling belakang kelas kambing. Dengan kambing, dengan areng, kecelak beletuk benyol. Ditubruk apa? Tubruk kambing, kecelak burusut, arang-arang hitam ke muka, hidung. Sampai di Gubeng, di stasiun Surabaya, kalau penumpang eksekutif dihormati polisi PJKA. Selamat datang Pak, silakan istirahat di ruang eksekutif. Air hangat, air dingin, ruang AC, ruang panas. Pelayan-pelayan cantik sudah siap di situ. Itu kelas eksekutif. Kelas ekonomi, ya pokoknya lewat dihormati, selamat datang Pak. Kelas kambing tidak punya karcis, dikejar polisi. Maaf karena dalam lidah diri saya ada darah Jawa juga, ada darah Cina, ada darah Jawa, ya darah Arab. Kalau saya dina pribadi cenah cek indung, jadi puntenna mun ngomong nasok rajin si gajah Jawaeun lain gagayaan tuh. Ya. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Jajan Pak. Goblok kamu? Ya Pak, saya goblok Pak. Kenapa kamu benjol-benjol? Kambing Pak. Kenapa kamu kena kambing? Maklum, paling belakang Pak. Gerobak paling belakang Pak. Kenapa kamu hitam-hitam? Areng Pak. Kenapa kamu lari-lari? Takut ditangkap Bapak Pak. Kurang ajar kamu? Ya, saya kurang ajar Pak. Sudah marahnya Pak? Sudah goblok? Ya Pak, saya goblok Pak. Pak ini mana Pak? Gubeng tolol. Ini Jawa Timur, Surabaya. Alhamdulillah, goblok-goblok sampai. Paham? Ini obat putus asa ini. Ini penting, ini filosofi, ini sastra, ini hikam ini yang saya sampaikan. Kita kebanyakan putus asa, nggak mau jadi, karena nggak bisa jadi supir, jadi nggak mau jadi penumpang. Ayo yuk, lakukan perjalanan ruh. Oh nggak pantas saya mah. Kalau anda nggak pantas, siapa yang pantas? Orang lain Pak, orang lain sama aja jelek sama saya, sama kita jeleknya. Ketika ditanya nggak pantas juga, sulit cari bahan baku di dunia ini. Jadi mau daur ulang, MR butut-butut acan. Hei kelompok butut, yang ngomong juga lebih butut dari yang dengar. Mari kita olah, kita daur ulang diri kita. Minimal kalau kayak kereta api jadi apa? Penumpang goblok, penumpang paling belakang. Pak, siapa yang nggak kenal Mbah Yai Makhtum Hanan, sesepuh pesantren Babakan Ciwaringin, yang pesantrennya berapa? 30 hektar ya. 30 hektar santrinya 7.000. Saya sini baru 30 tahun, santrinya cuma 300. Beliau dengan saya. Ketika ada acara di pesantren beliau, apa itu, Manaqib Kubro,
Saya murid beliau, Pak. Saya belajar silsilah Haramain dari beliau. 20 tahun yang lalu saya datang ijazah pada beliau dan saya amalkan sekemampuan yang ada. 20 tahun kemudian saya datang, ceritanya sebagai Rois Jamiah Thariqah. Jadi beliau melihat saya hari ini, tidak melihat saya dulu. Saya tetap datang ke situ sebagai si jajan yang dulu, yang miskin, yang sengsara. Nah, ketika dalam dialog, maaf saya sitir, ini ada keluarga beliau, murid beliau. Beliau mengatakan kepada saya, "Yai jajan, bicaralah. Jangan menunduk-nunduk begitu. Saya memerlukan masukan. Saya ini goblok, saya ini tolol." Bayangkan seorang syekh yang banyak orang memandang beliau sebagai waliyum min auliyaillah. Bicaranya seperti itu. Itu orang-orang bertanggung jawab. Begitu Pak perasaan hari ini. Walaupun oleh orang lain sudah dibesarkan, dijempolkan, disyekhkan, diapakan, dia tetap, buktinya kita masih kalah, kita masih ketinggalan, kita masih dilindas. Mana kebangkitan? Mana kebangkitan? Saya sebagai formatur kemarin mengajukan beliau sebagai mustasyar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Pengasabah Suryalaya yang sudah dikenal betapa banyak karomah yang melimpah dari Allah melalui beliau. Ketika ditanya, Abah mah kieu bager. Bah sudah sampai di mana zikirnya? Abah mah macul aja, jangankan panen, tandur aja belum. Ini beliau. Saya disebut sebagai khodim beliau, wakil beliau bahkan. Kalau ditanya, Abah mah jangankan panen, tandur aja belum. Maka saya sebut dikir seperti kita. Tidak bermaksud merendahkan. Kelasnya kelas playgroup, masih kelas anak TK playgroup, karek sakitu. Kita ini potensial, dalam diri kita ada semua bahan untuk didaur ulang. Potensinya ada, tetapi punya pembimbing yang faham apa enggak. Syukuri kita bisa belajar kitab, ilmu-ilmu pada pangarsa para guru. Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, badi, makulat, wadu, istiqaq, munadharah, mantik. Kata orang saya dianggap lulus dalam ilmu-ilmu tersebut sehingga diizinkan buka lagi pondok, dan banyak nih antara lain alumni-alumni yang jadi kelas kiai, punya pesantren lagi. Tetapi untuk roh saya sendiri masih mentah. Itu yang saya sampaikan tadi malam. Saya ini orang sakit tapi sadar dirinya sakit. Jadi mau masuk rumah sakit gitu. Ada harapan sembuh mudah-mudahan. Mari kita semua jadi orang-orang sakit yang diobati. Ketimbang jadi orang sakit merasa sehat. Orang gila merasa sehat, maka tidak akan sembuh-sembuh. Mari kita perbaiki diri. Ya Pak, saya sering ketemu dengan ulama-ulama besar. Syekh Maimun Zubair ya di Tuban ya, Tuban apa mana? Tuban betul. Pondok apa? Larang ya, di Rembang. Ketemu dengan saya di Mbah Hasyim Muzadi di Jakarta. Yai bagaimana? Beliau katakan, Kiai gimana gitu. Di kelas-kelas dianggap high class sekarang, dianggap alim besar sekarang. Sebenarnya kami masih mengeluh-ngeluh. Sebab kalau seperti perang kita ini sedang di pojokan, terus dihantam. Bapak di otak atau di meja jangan lepas dari globe. Lihat saya peta saya di atas, peta dunia, globe di depan saya. Kemana? Dulu dari mulai Rasulullah satu orang sampai tersebar menjadi miliaran umat Islam di dunia. Selalu menang. Ya, selalu dakwahnya tembus. Dari mulai sini ke utara terus ke sini, ke Syam, Irak, Iran, terus sampai ke Indonesia, terus ke sini ke Afrika, terus
Tunisia, Libya dan lain-lain, nembus ke Amerika, nembus ke wilayah Rusia ke sini. Imam Bukhari kan termasuk. Bukhara adalah Uzbekistan, itu termasuk wilayah yang dicengkram oleh Rusia. Jangan merasa Bapak, tamu omongan politik, Pak Jejen itu perlu, tamu bukan agama, tamu dunia. Ini kita ini sering begitu. Ini namanya pasukan mati rasa. Begitu orang menyerang, akeun nae hege kumaha we, hek paeh-paeh, daripada kerajat-rajat, kumaha akang we. Coba kalau Anda nonton perang, tentaranya seperti itu, Anda matikan TV-nya pasti. Wah, film goblok ya Pak. Tentara tolol. Yang begitu itu kita. Kalau kita ngomong Bani Israel tolol, Bani Israel ngaco, Bani Israel, yang kaya Bani Israel itu kita. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Karena di sini tiap pada asar kan kita baca ayat 5. Idh qalu nabihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaihim qitalu alla tuqatilu qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abdaina falamma kutiba alaihimul qital tawallau kok yang disebut nage tawallau lain guguyon kana Quran. Ingin menegakkan agama, ayo Nabi, kami ingin perang, atel ya leungeun hayang diadu. Yuk tegakkan agama, yuk. Apa betul hal asaitum? Apa betul? Bagaimana kalau datang perintah perang lalu kamu ternyata tidak? Malana ala nukutib laswillah. Bagaimana kami mengelak? Kami sudah keluar dari rumah, sudah berangkat dari rumah masing-masing. Senjata sudah kami sandang. Kami siap untuk jihad fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa falamma kutiba alaihimul qital. Ketika datang perintah perang, yuk! Sudah datang perintah dari Allah untuk kita perang melawan orang lain. Saat itu Yahudinya Yahudi benar. Yahudi itu sebagian mengatakan Yahoda. Yahoda adalah kakak Nabi Yusuf. Sedangkan Israel adalah Nabi Yakub. Saat itu Yahudinya Yahudi benar, Samawi. Ya, Israelnya Israel Yakub. Jadi Bani Israel itu marga. Kalau kayak kita si Manurung, si Hombing, si Lintong, si Torus, ya. Dan lain-lain. Tawallau. Ketika datang perintah perang, angkin deui we. Puntennya, soalnya kan korma saya sudah mau matang, jadi saya tidak bisa berangkat sekarang nih. Saya mau ngurus dulu korma. Waduh, istri saya mau melahirkan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Akhirnya yang berangkat sedikit. Ulama hari ini sifatnya seperti itu. Jangankan masyarakat, ulama. Saya 30 tahun jadi pengurus majelis ulama. 2 periode menjadi ketua umum. Di Nahdlatul Ulama ceritanya di Makassar perumus. Qawanin lagi. Mohon maaf bukan sombong. Saya perumus di qawanin perundang-undangan tentang penegakan syariat Islam. Semua di Sukabumi dulu, tegakkan syariat Islam, menjelekkan pemerintah, menjelekkan itu ini. Ketika saya buka tahun 2002, situasi reformasi, dibuka penegakan syariat Islam, saya katakan. Saya setting para pimpinan daerah. Dari mulai bupati, Dandim, Kapolres, dan lain-lain. Ini sejarah ini, Bu. Jangan kalah oleh polisi, Pak. Kita harus selalu punya data, Pak. Ini Pak Bupati kita nanti akan hadir ke sini. Selalu merapat kepada saya walaupun sudah tidak jadi bupati. Ini Dandim kita dulu. Letkol Said, ini AKBP AKBP Rusli Nasution. Ini ketua MUI dulu. Waktu itu saya ketua fatwa. Ini DPRD ini. DPRD Pak Haji Uka, Pak Haji Wawan. Ini tokoh ini yang munajat 5 tahun dengan timnya supaya Sukabumi bisa mendeklarasikan syariat Islam. Ini pakai munajat 5 tahun, Pak. Nggak bisa ngomong syariat Islam. Harus ada paradigma hero-nya. Ini hero nggak dilirik sih. Oh, hero itu kan sebelum jadi nabi, jangan dilirik Pak Jejen, itu bukan aturan. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, baru itu aturan. Ini kita ini membodoh-bodohi diri. Tidak akan turun malak Jibril kalau tidak ada Rasulullah 5 tahun di Gua Hiro. Daerah manapun ingin menegakkan syariat Islam, omong kosong Anda. Saya tanya, mana tim munajatnya? Udah belum punya Pak Kiai. Sudah 60 rombongan. Kota, kabupaten, provinsi yang datang ke Sukabumi untuk sharing, bertanya. Antara lain Al Mukarram, Ketua MUI Serang,
Ini ada orang Serang mungkin, ada orang Banten. Datang ke sini satu rombongan. Sekretaris umumnya alumni Sudan. Yang mengatakan, "Jak Kiai, kula ngadenge Sukabumi negakeun syariat Islam. Aman-aman bae eueuh masalahnya." Jak kula di Banten geus 3 tahun hayang negakeun syariat Islam teu bisa-bisa pasea bae. Jak kumaha? Kuring ditanya, "Ja urang Banten kan tukang tapa." Kula rek nanya, "Sabaraha urang kita munajatna di mana?" Apa di Cikadueun, apa di Maulana Hasanuddin, apa di Gunung Karang di mana? Hah, jangan teu make munajat gitu. Ya pantes satu. Kalau dulu orang Sukabumi aprak-aprakan ke Banten ngalalana neangan ilmu nanti balik. Orang Banten darah tangga Sukabumi. Bertanya. Gorontalo baik. Aceh dengan semangat dari dulunya tentang syariah Islam dengan hormat, lebih hebat di politiknya. Kalau dilihat peribadatan mohon maaf. Saya lumayan 10 hari di Aceh, santri saya 40 hari pasca tsunami di Aceh. Ceritanya kan syariah Islamnya gaungnya luar biasa. Pas dilihat, mohon maaf, berjamaah subuh sejajar. Nih, kejadian Aceh. Dan lain-lain, ini saya di tengah laut Aceh bersama Pak Wahfiuddin yang sering di MNC TV sekarang, dulu di Trans TV pertama. Teman saya, beliau tim saya. Ini Pak Wahfi, ini Pak Jajan di Lamno. Karena di sana banyak ulama tasawuf yang memerlukan bimbingan kembali. Lanjut. Ya sudah cukup. Karena Pak. Jadi ngaji hikamna kudu make naon lah kumaha dekat. Atul. Jangan jadi banis. Iya. Pak Jajan sekarang sudah membuka keran deklarasi penegakan syariat Islam untuk Indonesia. Saya berupaya memasukkan yang kita baca malam tadi. Apa? Gerakan dekat nasional pengamalan ajaran Islam secara benar. Itu Pak, itu kunci bangkit itu. Puluhan kelompok ngaku akan membangkitkan Islam, Saya tanya, mana payung hukumnya Anda? Yang dibina cuma kelompok sendiri, tidak membina semuanya, tidak pure. Ujung-ujungnya apa itu? Ada egosentris, asobiah, kesombongan kelompok. Kelompok saya paling hebat, orang lain jadi lemah. Ini kaitan dengan hikam. Hikam itu untuk ini Pak. Awali dari diri pribadi, ibda binafsik. Keluarga, tetangga. Mulailah dari satu kampung dulu. Enggak kecil Pak. Kalau Bapak bisa menggerakkan satu kampung, gerakan pengamalan rukun Islam, satu kampung saja. Satu kampung rata-rata sebut 500 jiwa. Jadi saudara sudah punya pasukan 500 itu. Ustadz kampung itu gitu kuduna. Lain ki dalam di ustadz kampung, ayuhan nas itakullah. Tombak dipegang itu senjata, formal itu. Ittaqullah, takwa sia. Teu takwa ditusuk sekoi. Makanya pegang senjata. Kenapa enggak paham makna itu? Buat apa pegang tombak? Sekarang diganti tombaknya, dipuntangkeun kana tak-tak ayuhan nas, ittaqullah jadi nyangkere lain perang. Betul? Kira-kira ngomong saya betul enggak nih? Nyata atau tudingan? Di antara pelakunya siapa? Anda, kita, saya. Taman nau. Ku pajajan geus dijieun payung ieu. Yuk sa Indonesia gerakan ini. Jadi begini Pak Kiai. Jadi kos Bani Israil itu beda. Anda juga mungkin begini Pak Jengan. Persoalannya bukan saya enggak ingin, tapi kan. Jadi masyarakatnya berat Pak Kiai. Mana ada masyarakat tidak berat di bawah ibadah? Soalnya begini Pak Kiai, saya tidak punya wewenang. Punya wewenang. Siapa tidak punya wewenang? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua punya tugas dari Allah. Sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi mujahid Anda. Menimbung jadi mujahid di sini ditewak polisi, pejar teroris ya. Saya ajak aja polisi tentara di Sukabumi, ayo jadi mujahid secara real. Pramukana. Seluruh ulama saya pramukakan di Sukabumi.
Kenapa? Karena ulama mohon maaf sulit mengurus dan sulit diurus. Ini kesepakatan kami. Ini hikam, ini hikam. Yang begini-begini hikam. Saya nggak keluar dari hikam, Pak. Tapi hikam praktis, hikam pergerakan, hikam pembuktian, bukan hikam dongeng. Paragi ngalah amplop kecil, amplop ipis nu jeding teh di jerona 35.000 perak ke. Belikan kana beas daang ku anak mualim. Gusti watir amat. Dangu nih pramuka. Ini saya diberi penghargaan oleh Kuarnas, disematkan oleh Pak Gubernur. Ini Pangdam ini, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, pinggir saya. Akhirnya ketua-ketua MUI Sukabumi semuanya ini pakai baju pramuka. Jangan heran kalau atributnya terbalik-balik. Nggak apa-apa Bang Kiai. Saya tahu ini terbalik, ini kanan jadi kiri-kiri. Nggak apa-apa Bang, mu'alaf. Yang mu'alaf di bidang pramuka maksudnya Pak. Sampai ke situ Pak. Saking saya merasakan ulama ini nggak paham manajemen, nggak paham imamah kepemimpinan, nggak paham. Taunya khutbah aja, Yohanes itakullah ngurus nupae gitu, tahlilat ilallah, nah ilallah, ayah rokok ke jadi panah teh boga incu anyar resepkeun kana cau eta anu sasikatna bawanya turubuk aya keneh bejana hayam teh geus rada gede hahakan pejuang teh. Bapak mau jadi kiai begitu? Nyebut nggak gedang geus jadi. Mari kita merubah diri, siap? Oh, gitu jeung saya mengaji hikam. Hikam nagrog dah, lain hikam hadirin. Para wali adalah mereka luar biasa. Urang mah pimanaeun, mentak urang mah entong. Aloh, ngaji hikam ngajakan. Mari bergerak. Sampai saya akhirnya tata gedung pramuka dibawa oleh beliau untuk khutbah di Kuarnas. Ini profesor apa namanya? Kak Hamid, Profesor Azwar ya. Azrul Azwar, ketua Kuarnas. Beliau mengatakan, Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan Dharma Bakti, harus melatih harusnya, kata beliau. Cinta saya mat. Tengudak-udak. Nu jelas mah ulama mung tinggalin saya di segala bidang. Ulama dengan khutbah di Masjid Yohanes itakullah jelema rentenir segala rupa geus ngambah ka mana-mana. Percabulan, persinahan, ramah ka mana? Datos waktosna kumaha. Tos waktosna keuneu urang mah eleh-eleh we. Najis aing ngeri jelema kitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hikamna hikam gawe euy. Anda jadi panglima dari sini, gerakkan di kampung-kampung, ngagerakkan berjamaah subuh, seset. Kau di Nagrog bisa lumayan pajajian, punya pasukan. Satu ini, tanda tangan ini 11 orang. Katanya sih se-Indonesia baru Sukabumi yang bisa membuat ini. Kenapa? Jaksa nurut, pengadilan nurut, Kapolres dan Dim semuanya nanda tangan tanpa presentase gusrak-gusrak. Karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka. 20 tahun saya bantu, tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu. Urusan KB, urusan naon dibantuan ku saya. Sekali saya nagih, peta tanda tangan naon hesena. Mikir maneh lagi nya. Pajajian tercatat 20 tahun membantu pemerintah. Masa saya menegakkan syariat Islam jadi enggak mau? Akhirnya daraekeun KB. Kenapa kalau oleh Anda bupati teu nurut? Naon jasa Anda? Hah? Tanam jasa, investasi, pakai siasat, pakai ilmu belut putih. Tahu belut putih? Lain ilmu tubruk, tabrak tubruk. Tuh, alhamdulillah. Baik, siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Yang nggak ngomong tawalau itu. Kita enggak. Nak gua Yahudi gitu. Jadi begini, ayo jadi. Tika modal jadi bagaimana jadi? Persoalan. Di Nagrog lumayan bisa begitu, ada tim. Saya tunjukkan dulu. Timnya. Orang-orang bodoh, Pak. Kenapa Pak Jejen bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan? Filosofi perang Badar. Saya mau nanya,
pasukan kafir ketika perang Badar, pasukan ecek-ecek, serabutan atau pasukan elit? Kafirnya elit, Pak. Senjata yang paling mutakhir waktu itu, pasukan terlatih. Pasukan Islam yang ecek-ecek. Budak ngora can pernah perang diajak ngadadak ngiluan. Jihad yuk, ayo. Punya senjatanya. Oh, teh lah batu bawa minangkana. Aya aki-aki bari gitu. Ke ka mana jihad Madinah.